2021. Halo Sumeli, Happy New Year. Selamat tahun baru juga ya. Halo kita sapa dulu dong adik-adik di rumah. Hai adik-adik Bright Star. Hai anak-anak Next Gen. Happy New Year 2021. Tuhan masih izinkan kita bisa memasuki tahun 2021. Ya Lause, walaupun di tahun 2020 yang lalu kita tidak bebas keluar rumah, kita belajar dari rumah, kita ibadah di rumah, Natal dan Tahun Baru pun di rumah. Ya, sederhana bersama keluarga. Dan tentunya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tentu Lause, kita harus bersyukur pada Tuhan. Yuk anak-anak, kita siapkan hati kita untuk beribadah di tahun 2021. Bersyukur, bersukaria, memuji Tuhan di minggu pertama tahun 2021. Ya, Lause. Ayo anak-anak, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sudah memimpin langkah kami memasuki tahun baru 2021. Tuhan, tolong di tahun baru ini kami semua menjadi anak yang lebih setia mengikut Tuhan, lebih berbakti kepada Tuhan dan kepada orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kita dan menolong kita setiap hari. Mari kita ungkapkan terima kasih kepada Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat pagi Tuhan. Jangan lupa berterima kasih. Yuk kita nyanyi dengan semangat sama adik-adik di rumah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, tumbuh, bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, tumbuh, bernyanyi, bertambah indahnya. Puji Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, tumbuh, bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, tumbuh, bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, tumbuh, bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, tumbuh, bernyanyi, bertambah Nah, anak-anak di rumah duduk yang manis dulu ya. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita dengan lagu Mari Kita Bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu.
kita memuji Tuhan lagi ya. Oke. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo Shalom, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali walaupun kita masih tetap ibadah online di rumah. Nah adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Di hari yang baru dan di tahun yang baru, kami bersyukur Tuhan tetap bersama dengan kami, menjaga kami, memelihara kami hingga saat ini. Walaupun kami masih di rumah, kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lausu punya sedikit trik sulap. Mau lihat? Tunggu ya. Wow, angka 2, 1, 1, 2, atau 21? Angka 21. Emangnya kenapa dengan angka 21? Oh, kita sudah masuk di tahun 2021. Selamat tahun baru adik-adik. Wow, senang sekali. Walaupun kita tetap masih harus ibadah di rumah, kita bersyukur hari demi hari Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan kita sudah masuk di tahun 2021. Semangat nggak? Masih semangat nggak? Tunggu. Lisa, Lausu lihat kamu kok loyo. Kenapa kamu, Lisa? Lausu, bagaimana saya bisa semangat di tahun baru ini? Saya sudah bosan sekali di rumah. Tidak bisa keluar kemana-mana. Tidak bisa pergi sekolah. Tidak bisa pergi sekolah minggu. Bahkan pergi di rumahnya temanku di samping tidak bisa. Ini sudah beli boneka. Mau main-main sama temanku, tidak bisa. Dilarang sama mama papaku. Dibilang katanya ada virus corona, bisa bikin sakit. Mau keluar saja harus pakai masker, harus tutup muka, rajin cuci tangan. Aduh, langsung saya bosan sekali. Kenapa ada tuh virus corona, Lause? Memang Tuhan ciptakan itu virus corona, kan, Lause? Lisa, Lausu mengerti sekali kau punya kebosanan. Lausu juga merasa bosan. Hampir semua orang juga merasa bosan. Tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana. Kalaupun keluar kita harus pakai masker, rajin cuci tangan, tidak bisa dekat-dekat orang. Aduh, Lausu mengerti sekali. Ya, Lausu juga pernah bertanya ya. Aduh Tuhan, kenapa bisa ada virus corona? Apakah Tuhan menciptakan virus corona? Oh, tunggu dulu.
Kalau kita lihat ada orang mencuri misalnya, atau ada orang pukul temannya, apakah Tuhan menciptakan orang yang mencuri? Apakah Tuhan menciptakan orang yang pukul temannya? Tidak. Ya. Nah, adik-adik juga Lisa, kita harus tahu bahwa Tuhan waktu menciptakan seluruh dunia ini, Tuhan menciptakan dengan sungguh amat baik. Artinya apa? Wah, semuanya baik, semuanya sempurna, semuanya indah. Tidak ada sakit, tidak ada orang jahat, tidak ada orang yang suka bully temannya, tidak ada orang yang suka pukul temannya, tidak ada yang sakit, tidak ada penyakit. Wah, semuanya sangat baik. Kenapa? Karena Tuhan kita baik. Dia menciptakan semuanya dengan sempurna. Nah, seperti ini misalnya ya. Mama mau bikin kue. Mama bikin kue, biasanya kan pasti pakai banyak telur. Nah, waktu pecahkan telur, semuanya telurnya bagus-bagus. Mama pilih telurnya yang paling bagus. Supaya apa? Supaya kita bisa makan kue yang enak. Tapi satu kali waktu Mama mau pecahkan telur, Mama lihat, ini telurnya kok kayaknya sudah tidak baik. Sudah mulai bau, sudah mulai busuk. Nah, lalu tanya, Mama mau tetap kasih masuk tidak telur busuknya? Pasti tidak. Masa Mama mau kasih kita makan pakai telur busuk? Tidak dong, pasti telur busuknya dia buang. Dia kasih telur yang paling baik. Nah, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan ciptakan yang paling baik, paling indah. Lalu kenapa bisa ada penyakit, ada virus corona, ada orang jahat? Kenapa ya? Semuanya karena dosa. Karena manusia tidak mau lagi menaati Tuhan. Tuhan sudah kasih tahu, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Tapi manusia bilang, saya mau seperti Tuhan, saya mau makan buahnya. Wah, mereka melawan Tuhan, tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, sejak itu dosa masuk ke dalam dunia. Jadi yang baik-baik ini menjadi pelan-pelan rusak, ya. Mulai masuk sakit penyakit, muncullah orang-orang yang berbuat jahat. Nah, semuanya ini Tuhan tidak ciptakan. Tetapi karena apa? Karena dosa manusia. Nah, tapi kita bersyukur sama Tuhan. Karena walaupun manusia sudah berdosa, Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak hanya hukum kita saja, tetapi Tuhan memberikan kita jalan keluar. Apa itu? Kita baru saja merayakannya beberapa minggu yang lalu, yaitu hari Natal. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir menjadi sama seperti manusia. Untuk apa? Untuk Dia menyerahkan dirinya di kayu salib, mati untuk mengampuni dosa manusia. Nah, adik-adik juga Lisa harus mengerti sekali ya, kenapa bisa ada sakit penyakit, bisa ada orang jahat. Ini semua karena dosa manusia. Tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kita, sehingga kita tidak terus-menerus di dalam budak dosa atau di dalam dosa kita, tapi Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Nah, mudah-mudahan Lisa tidak menjadi bosan-bosan terus, tapi makin semangat ya, oke? Hey Jimmy, kenapa kau masih sedih? Apa kau mau tanya, Jimmy? Rasa, kenapa waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak hapuskan saja itu semua penyakit, semua kejahatan seperti itu Superman, Spiderman, Batman, dia kalahkan itu orang-orang jahat semua.
kenapa itu Tuhan Yesus tidak hapuskan saja itu semua penyakit dengan orang-orang jahat Lause? Oh Jimin, itu semua film kesukaanmu di Jimin. Wah, udah tahu selama liburan ini sudah berapa kali kau nonton itu semua. Oh, nah kenapa ya waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak hapuskan saja itu semua kejahatan dan penyakit ya? Begini, Jimin dan adik-adik semua, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama mempunyai tujuan yang paling penting, yaitu untuk mengampuni dosa. Dosanya siapa? Dosanya kita manusia, orang-orang yang berdosa. Itu tujuan utama Tuhan Yesus. Bukan untuk langsung hapuskan penyakit, hapuskan kejahatan, bukan. Kenapa? Karena masalah yang paling besar yang menyebabkan penyakit, yang menyebabkan kejahatan di dunia ini adalah dosa manusia. Jadi itu dulu yang Tuhan Yesus bereskan. Nah, ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, maka Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Nah, begini adik-adik, untuk menghapus itu memang tidak sembarangan kita menghapus, ya. Misalnya nih, waktu kita mau menghapus tulisan yang salah, kita pakai apa? Pakai penghapus, ya. Nah, waktu menghapus itu harus ada yang dikorbankan. Waktu kita menghapus pensil, yang dikorbankan adalah penghapusnya. Wah, penghapusnya gosok, lama-lama makin kecil. Nah, sini siapa yang suka main-main penghapus? Lause juga dulu waktu kecil ya, suka main-main penghapus. Terus sisa penghapusnya dikumpul, terus dimain masak-masak. Mungkin semuanya begitu ya. Nah, jadi waktu untuk menghapus itu tidak bisa hanya sembarangan menghapus. Ada yang harus dikorbankan. Waktu Tuhan Yesus menghapus dosa kita, ada yang dikorbankan. Siapa yang dikorbankan? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Itu dulu yang Tuhan Yesus bereskan. Nah, lalu kejahatan, sakit penyakit, apakah tidak akan hilang? Tunggu. Nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Dia datang sebagai Raja, sebagai Hakim, lalu menjemput kita semua orang yang percaya, dan setelah itu kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, di sana sudah tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sedih. Yang ada hanyalah sukacita. Kenapa? Karena kita sudah hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tapi kenapa kita bisa mendapatkan semua itu? Yaitu tadi karena ada yang dikorbankan, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, Ros, apa yang kamu tanya, Ros? Lause, jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Lause, di masa-masa pandemi ini, di tahun baru, supaya kita tetap bisa semangat, Lause? Nah, ini adalah pertanyaan yang paling penting. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang? Kita hanya bisa di rumah, tidak bisa bikin apa-apa. Apakah hanya loyo terus, tidak semangat, lalu kita tidak bikin apa-apa? Nah, adik-adik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak ada yang tahu, siapapun itu, berapa lama kita harus terus di rumah, harus jaga jarak, harus pakai masker. Tidak ada yang tahu. Bahkan sampai orang paling pintar juga tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena
tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Bahkan beberapa menit kemudian kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah adik-adik, karena itu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya Dia yang tahu apa yang nanti akan terjadi. Di tahun 2021 ini, mungkin kita tidak tahu, Rose, saya sudah mau sekali sekolah. Kapan, Dek? Masa saya naik kelas di rumah lagi? Tidak bikin apa-apa, tidak ketemu teman-temanku, tidak ketemu guruku. Bagaimana, Rose? Tidak ada yang tahu, Nak. Nah, karena itu kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang tahu apa yang akan terjadi. Nih, Rose punya cerita ya. Misalnya, kalian mau pergi berjalan-jalan di negeri ginseng. Nah, di mana itu? Di Korea. Di sini siapa yang selama di rumah nonton banyak drakor ya, drama Korea? Kalau lihat tempatnya rasanya pengen sekali pergi. Nah, sudah misalnya ya beli tiket, sudah siap semuanya. Sekarang kita mau cari tour guide. Apa itu tour guide? Itu namanya pemandu wisata atau orang yang nanti bawa kita jalan-jalan di Korea. Nah, kita cari-cari di mana ya, atau siapa ya orangnya? Cari. Ketemu. Lalu kita coba telepon. Halo, ini pemandu wisata untuk ke Korea. Iya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Begini, saya mau ke Korea. Bisakah engkau menemani kami selama kami berjalan-jalan di Korea? Jalan-jalan di tempat tempat wisata, tempat yang indah. Bisa tidak? Oh, tentu bisa. Oh, senang sekali. Memangnya Anda sudah berapa lama sering ke Korea atau sudah pernah tinggal di Korea? Sebenarnya saya belum pernah pergi Korea. Loh, kok bisa? Bagaimana bisa bawa kami jalan-jalan ke Korea kalau belum pernah pergi Korea? Oh, gampang. Saya hanya buka Google saja. Cari tempat-tempat wisata yang paling banyak dikunjungi. Mau pergi kemana, ada Google. Buka saja Google. Ada juga peta di Google. Semuanya lengkap. Aduh, kok begitu? Tunggu deh. Saya tanya dulu. Mama saya. Tunggu ya, nanti saya hubungi lagi. Nah, itu orang pertama. Dia belum pernah pergi ke Korea. Mau bawa kita jalan-jalan di Korea. Nah, cari orang lagi. Ini dia orangnya. Telepon. Halo, ini pemandu wisata untuk ke Korea? Ya, betul. Ada yang bisa saya bantu? Kami mau berlibur ke Korea. Bisakah engkau menemani kami? Oh, tentu saja. Saya ini sudah 20 tahun tinggal di Korea. Wow, benarkah? Berarti Anda bisa bahasa Korea? Oh iya, tentu saja. Saya bisa bahasa Korea. Saya bisa mengerti apa kebudayaan orang Korea. Saya tahu tempat-tempat wisata Korea, tempat-tempat untuk tamasya, tempat-tempat untuk sama-sama keluarga jalan-jalan. Saya tahu semuanya. Pokoknya selama bersama dengan saya, kamu dengan keluarga tidak akan tersesat. Pokoknya aman. Saya bawa di tempat-tempat yang sangat indah, sangat bagus di Korea. Bagaimana? Wah, ini orang yang terbaik. Ini yang tepat. Oke, nanti saya hubungi lagi. Nah, saya mau tanya. Dari dua orang itu, siapa yang kalian pilih untuk menemani kalian untuk jalan-jalan di Korea? Apakah orang pertama atau orang kedua? Lalu yakin pasti kita semua pilih orang yang kedua. Kenapa?
karena dia sudah tinggal di Korea lama sekali, 20 tahun. Lalu dia tahu tempat-tempat wisata, dia tahu jalan-jalan ke Korea, dia bisa bahasa Korea. Kalau orang pertama tadi tidak pernah pergi ke Korea, terus tidak pernah pergi ke tempat-tempat wisata, terus saya yakin dia juga tidak tahu bahasa Korea. Terus bagaimana bisa bawa kita jalan-jalan? Nah, kita pasti pilih orang yang kedua karena dia sudah tahu tempat yang akan kita kunjungi di Korea. Nah, adik-adik, demikian juga. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Karena hanya Dia yang tahu masa depan kita. Tidak ada seorang pun yang tahu. Maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita. Dan kita percaya kepada Dia yang akan memimpin hidup kita ke depan. Jadi jangan kita khawatir, tetap kita semangat ya. Nah adik-adik, karena itu walaupun kita tetap di rumah, tetap harus jaga kesehatan, lalu kemudian kalau kita keluar harus pakai masker, tidak apa-apa. Tetapi di tahun baru ini kita tetap harus semangat. Semangat dalam hal apa? Nah, kita tetap semangat ibadah setiap minggu di Sekolah Minggu Online. Semangat dalam hal apa? Tetap juga harus semangat belajar walaupun di rumah. Walaupun kita terbatas, tidak ketemu teman, tidak ketemu guru secara langsung, tidak apa-apa. Kita tetap harus semangat belajar. Karena apa? Karena kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Semangat untuk apa lagi? Oh, semangat baca Alkitab. Semangat untuk apa lagi? Semangat untuk menjadi anak yang teladan di rumah. Nah, di rumah kan kita lebih sering ketemu papa mama mungkin, ataupun tidak sering ya, kita bisa bantu papa mama di rumah untuk beres-beres misalnya, atau bantu mereka mengerjakan tugas rumah tangga misalnya. Kita bisa tanya, mama apa yang saya bisa bantu? Papa apa yang bisa saya bantu? Nah karena itu adik-adik, walaupun kita tetap di rumah entah berapa lama, ayo tetap kita semangat. Semangat karena apa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita masih sehat, bukan karena papa mama masih punya banyak uang, bukan. Tapi karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Nah, adik-adik, untuk ayat hafalan kita di awal tahun ini, Rosa ambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, untuk ayat hafalan ini Lause punya gerakan. Dan gerakan ini biasanya digunakan untuk teman-teman kita yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berbicara dengan jelas, yaitu kita sebut dengan tunarungu atau yang bisu dan tuli. Lause ajarkan ya. Amsal 3-nya begini, ayat 5. Percayalah, tangannya 2 begini, kepada Tuhan ya. Bentuknya seperti L ya. Tangan kanan di bahu, lalu di pinggang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap. Nah, tangannya dilingkar, segenap atau semua, segenap hati ya, bentuk hati tapi taruh di dada sebelah kiri. Hatimu, nah, tangannya menghadap ke depan. Hatimu. Dan janganlah, tangannya disilang ya. Janganlah lalu geleng. Janganlah bersandar, ini pegang tangannya lalu diangkat. Bersandar kepada pengertian. Pengertian ini tangan telunjuk, jari telunjuknya depan. Pengertianmu sendiri. Nah, jari telunjuknya ditaruh begini. Ya, bisa ya? Lause ulang pelan-pelan ya. Lause ulang, coba kalian ikut sama-sama dengan Lause. Ya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah
Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sudah bisa? Ayo, nanti sama-sama kita menghafal dengan 3 teman kita tadi, ya? Oke? Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wow, pintar! Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata untuk kita percaya kepada Tuhan dengan segenap atau seluruh atau semua hati kita. Kita percaya kepada Dia bahwa Dia yang memegang hidup kita, dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Artinya jangan sok pintar, jangan sok hebat, tetapi kita percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita punya banyak uang, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, dan Tuhan Yesus tetap beserta dengan kita dalam sepanjang hidup kita sampai kapanpun. Adik-adik, mari semangat di tahun yang baru ini. Kita tetap berkarya bagi Tuhan, tetap semangat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semangat belajar dan menjadi anak yang teladan. Mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan sudah menyelamatkan kami orang berdosa. Tuhan mengorbankan diri untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan juga menjaga hidup kami setiap hari. Tuhan Yesus, kami terkadang merasa takut, kami terkadang merasa khawatir. Kami percaya Tuhan tetap memelihara kami. Kami percaya Tuhan tetap menjaga kami sampai kapanpun, walaupun kami tetap harus di rumah. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang tahu masa depan kami. Maka tolonglah kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang memegang hidup kami dengan segenap hati kami percaya. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap adik-adik yang berada di rumah, berkati setiap orang tua mereka, juga saudara-saudara dan seluruh keluarga Tuhan yang memimpin hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat tahun baru adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa masukkan uang persembahan kalian di kotak persembahan yang sudah kalian siapkan masing-masing. Atau kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mentransfer uang persembahan kalian ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Jangan lupa sertakan berita KSMZ. Tuhan memberkati.